Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji yang telah memberikan kesempatan, yang telah menghadiri dan menyempatkan waktunya dalam acara atau kegiatan pemaparan hasil skripsi saya pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahrutun Nuraida. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai hasil skripsi saya yang berjudul Karakteristik Pasien Beta Thalassemia. Yang pertama, latar belakang. Menurut WHO 2012, kurang lebih 7% penduduk dunia mempunyai gen thalassemia, di mana 40% angka kejadian tertinggi terjadi di wilayah Asia. Menurut WHO juga, insiden pembawa sifat thalassemia di Indonesia sekitar 6-10% dari total jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian, berdasarkan laporan Risdenkes, sekitar 5% jumlah penduduk di Jawa Tengah mengalami thalassemia. Meningkatnya jumlah thalassemia disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan dan bagaimana cara penanganan thalassemia. Adapun karakteristik pasien beta thalassemia tersebut meliputi usia, jenis kelamin, lama menderita, tata laksana medis, frekuensi transfusi, dan HB sebelum masuk rumah sakit. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada literatur review ini adalah bagaimana karakteristik pasien beta thalassemia. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pada literatur review ini yaitu menjelaskan karakteristik pasien beta thalassemia. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu tujuan khusus, di mana tujuan khusus itu sendiri adalah menjelaskan karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, lama menderita, tata laksana medis, frekuensi transfusi, dan HB pasien saat masuk rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara teoritis. Manfaat secara teoritis itu sendiri pada literatur review ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran serta secara nyata dan mengembangkan teori yang telah ada serta menambah wawasan ilmu pengetahuan berkenaan dengan karakteristik pasien beta thalassemia. Yang selanjutnya, manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai karakteristik pasien beta thalassemia dan sebagai sumber informasi atau referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian tentang thalassemia. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi perpustakaan dan sebagai sumber bacaan tentang karakteristik pasien beta thalassemia khususnya bagi Universitas Harapan Bangsa. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan observasional deskriptif. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Studi literatur bisa
bisa didapat dari berbagai sumber, baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penulisan. Yang kedua yaitu sumber data. Dalam penelitian ini, sumber datanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur maupun referensi yang lain. Penelitian ini menggunakan secondary research methodology berupa literatur review dengan primary search dari jurnal atau laporan yang telah terbit, dengan pengertian lain bahwa sumber utama penelitian ini adalah artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu mengenai tabel kriteria inklusi pada penelitian ini. Yang pertama, jangka waktu. Kriteria inklusinya meliputi rentan waktu penerbitan maksimal 5 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2020. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, jenis jurnal. Kriteria inklusinya yaitu original artikel, bukan review penelitian. Yang selanjutnya, tema isi jurnal. Kriteria inklusinya meliputi karakteristik pasien beta thalassemia. Yang selanjutnya, mengenai pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, di mana data-data telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelusuran di Google Scholar, PubMed, EBSCO, dan ProQuest dengan kata kunci karakteristik pasien beta thalassemia atau HB pretransfusi thalassemia atau lama menderita thalassemia atau karakteristik pasien thalassemia atau beta thalassemia atau kebutuhan darah transfusi pasien beta thalassemia atau kualitas hidup pasien beta thalassemia. Adapun tabel mengenai proses pengumpulan data mencakup elemen inklusi dan eksklusi, di mana elemen tentang population yaitu kriteria inklusinya meliputi pasien dengan beta thalassemia. Yang selanjutnya, eksklusi mengenai pasien beta thalassemia dengan data yang tidak lengkap. Adapun outcomes-nya yaitu karakteristik pasien beta thalassemia. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, gambaran umum hasil penelitian yang mencakup karakteristik pasien beta thalassemia meliputi usia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yagobi et al. Dan berdasarkan penelitian Arifna dan kawan-kawan pada tahun 2017 didapatkan hasil bahwa sebagian besar usia responden adalah masa kurang dari 5 tahun. Karena timbul pasien terdiagnosa bukan saat dia pertama lahir, namun tanda-tandanya akan terlihat pada usia 2 tahun dan kemudian akan parah pada usia 6-4 tahun. Yang selanjutnya pada usia tersebut pada pasien beta thalassemia memerlukan adanya transfusi karena terjadi anemia yang berat. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian Abbasi et al. Dan hasil penelitian Hasan pada tahun 2019 didapatkan hasil yang berbeda. Hal ini karena thalassemia merupakan penyakit genetik yang disebabkan oleh faktor alel tunggal autosomal resesif, bukan penyakit genetik yang disebabkan oleh faktor alel terpaut dengan kromosom seks atau kelamin. Yang selanjutnya yaitu lama menderita. Berdasarkan penelitian Nurvitasari dan kawan-kawan pada tahun 2019
dan hasil penelitian Rahman 2020 didapatkan hasil yang sama, yaitu lama menderita talasemia tertinggi adalah lebih dari sama dengan 5 tahun, di mana diagnosa awal talasemia timbul adanya gejala klinis, riwayat keluarga, dan hasil profil hematologi rutin dan dikonfirmasi oleh hemoglobin elektroporesis, di mana adanya transfusi atau tidaknya transfusi darah, pasien dengan beta talasemia mampu hidup lebih dari 5 tahun dan harapan hidup rata-rata sekitar 30 tahun meskipun telah melakukan transfusi secara rutin. Yang selanjutnya, tata laksana medis. Berdasarkan hasil penelitian Putra dan kawan-kawan pada tahun 2017, semua pasien talasemia melakukan transfusi darah yang dibarengi dengan penggunaan terapi kelasi besi. Karena terapi transfusi darah yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang yang dalam jangka waktu yang lama akan dapat mengakibatkan komplikasi penimbunan zat besi dalam tubuh dan akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh yang lain. Selanjutnya, frekuensi transfusi. Berdasarkan hasil penelitian Asharifi et al. Pada tahun 2019, sebagian besar pasien dengan beta talasemia mayor menerima transfusi darah sekali sebulan atau sebulan sekali. Jangka waktu antara transfusi darah antara 2-4 minggu tergantung pada berat badan anak, usia, dan aktivitas anak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi gejala anemia atau memungkinkan pertumbuhan normal serta menekan eritropoiesis endogen yang tidak efektif dan juga mempertahankan kadar hemoglobin lebih dari 9,5 gram per desiliter sebelum transfusi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu hemoglobin pasien saat masuk rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian Basu et al. Dan hasil penelitian Zahra dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2018, hasil dari 2 penelitian tersebut rata-rata hemoglobin pasien saat masuk rumah sakit yaitu 5,0 sampai 7,9 gram per desiliter. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada film darah tepi dengan menunjukkan perubahan hematologi luar biasa, termasuk ukuran sel darah merah yang berkurang sampai 20-80% dari sel darah merah normal pada umumnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, usia pasien terbanyak yaitu 6-12 tahun atau merupakan usia kanak-kanak. Jenis kelamin tidak menunjukkan nilai dominan antara laki-laki atau perempuan. Yang selanjutnya itu lama menderita. Pada pasien beta talasemia terbanyak yaitu pada usia lebih dari sama dengan 5 tahun tergantung kapan gejala itu muncul sampai pasien terdiagnosa. Selanjutnya yaitu tata laksana medis yang paling sering dilakukan yaitu transfusi darah yang dibarengi dengan pemberian terapi kelasi besi. Yang selanjutnya hemoglobin pasien pada saat masuk rumah sakit rata-rata adalah 5,0 sampai 7,9 gram per dl. Demikian hasil pemaparan dari skripsi literatur review saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.